Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Pada video kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai tiga hal. Tiga hal yang pertama yaitu akan sharing ke teman-teman bagaimana sih pembelajaran waktu aku undergraduate atau waktu aku masih pendidikan kedokteran gigi sebelum aku lulus di kedokteran gigi UGM itu kayak gimana. Aku mau sharing. Yang kedua, aku mau sharing ke teman-teman mengenai bagaimana aku survive secara sosial di kedokteran gigi Universitas Gadjah Mada. Dan yang ketiga, aku mau sharing nih ke teman-teman apa yang aku lakukan selain kegiatan akademik di FKG UGM, yaitu adalah part-time job. Ya, jadi aku pernah ikut part-time job dan aku akan sharing itu. Jadi, video kali ini akan terdiri dari 3 bagian dan itu akan ada part 1, part 2, dan part 3. Jadi, teman-teman terus ikutin videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kita mulai ya. Jadi aku mau sharing ke teman-teman mengenai yang pertama mengenai sistem pembelajarannya dulu ya. Jadi aku itu kan masuk ke kurikulum integrasi di mana kita itu belajar secara komprehensif gitu. Contohnya misalnya jadi aku itu masuk yang ke sistem integrasi di mana kita mempelajari satu tema itu secara komprehensif. Contohnya nih misalnya semester 3 gitu. Semester 3 topik 1 gitu. Kita akan berbicara mengenai kariologi atau ilmu yang mempelajari mengenai karies atau gigi berlubang atau proses demineralisasi gigi. Nah, itu kita lihat dari segala sisi. Karies itu kalau secara mikrobiologinya tuh gimana? Karies itu kalau misalnya secara konservasi giginya tuh gimana cara ngerawat karies itu? Kalau secara IKGM tuh gimana? Pokoknya kita melihat semuanya itu dari banyak sisi langsung. Jadi kita bisa belajar karies itu, oh dari sini tuh kayak gini, secara komprehensif gitu. Itulah sistem integrasi gitu. Nah, setiap topik di FKG UGM yang angkatan aku ya, itu kita itu setiap semester di FKG UGM waktu angkatan aku itu terbagi jadi beberapa topik. Nah, ya udah, jadi misalnya satu semester terisi dari 5 topik. Jadi otomatis satu semester itu kita dibagi untuk menjadi 5 topik. Misalnya satu topik itu dapat waktu 2 minggu atau 1 minggu. Setiap topik itu nggak pasti sama lama waktu belajarnya, tergantung dari beban SKS per topik itu gitu. Jadi ada 5 topik bisa jadi, ada cuman 4 topik bisa jadi per semester itu, dan itu ditentukan oleh fakultas dan setiap topik waktunya berbeda kayak gitu ya teman-teman, lama waktu belajar mengenai topik itu gitu. Nah, terus kita itu masalah ujian itu kita ada ujian topik namanya sama ada ujian akhir semester. Nah, ujian topik itu gimana? Ujian topik itu yaitu tadi, misalnya dalam satu semester tuh ada 5 topik itu. Setiap akhir dari topik itu diadakan ujian topik yang soal-soalnya adalah mengambil dari pembelajaran dari hari pertama topik itu gitu. Jadi ujian topik ya udah topik pertama ujian. Setelah ujian topik pertama barulah kita masuk ke topik 2. Nah, topik 2 juga belajar 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu tergantung ya beban SKS-nya berapa. Kemudian setelah itu ujian topik 2 lagi gitu. Jadi kalau misalnya satu semester tuh ada 6 topik, 6 kali ujian topik. Ada 5 topik, 5 kali ujian topik. Seperti itu. Nah, setelah topik itu selesai, kemudian di akhir semester kita itu ada namanya UAS, ujian akhir semester. Kita apa yang diujiankan? 6 topik itu kita ujiankan lagi. Gitu. Dan itulah ujian topik, kemudian ujian akhir semester sama praktikum itu biasanya itu adalah nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan IPS dan IPK kita, indeks prestasi semester ataupun indeks prestasi kumulatif kita, seperti itu. Gitu sih teman-teman. Dan nah, selain itu kita udah bicara tentang pembelajaran ya, kita udah belajar tentang ujian. Nah, misalnya nih topik 1 gitu, kita udah belajar gitu. Sebelum ujian topik, biasanya kita itu akan diberikan, kita disuruh presentasi kasus oleh dosen-dosen kita. Jadi dokter-dokter di sana nih, misalnya kita udah bahas karies nih, udah selesai materi yang akan diberikan dokternya udah selesai. Kemudian kita dibagi nih, satu kelas itu dibagi jadi beberapa kelompok. Kemudian dalam kelompok-kelompok itu kita diberikan kasus-kasus yang berbeda terkait dengan materi
topik itu gitu. Kemudian kita berdiskusi. Ada biasanya laporan kasusnya tuh berupa ada vignette ya. Jadi vignette itu merupakan cerita, kita dikasih kasus, yaitu tadi seorang wanita berumur sekian memiliki keluhan sekian dengan riwayat penyakit begini. Pokoknya kayak kita tuh dikasih kasus. Nah, kemudian kita presentasikan bagaimana cara kita anamnesisnya, pemeriksaan klinisnya bagaimana kita menegakkan diagnosis, apakah perlu pemeriksaan penunjang, apa yang harus dilakukan, solusinya bagaimana, dan lain sebagainya itu kita presentasikan di depan kelas dan di depan dosen juga gitu. Pada saat kita presentasikan, kemudian sesi tanya jawab lah di situ. Kita ditanya oleh teman-teman kita yang lain yang tidak presentasi itu, kita ditanya gitu. Kadang kalau misalnya dosen yang mau nanya juga ya kita akan ditanya gitu, dan kita harus jawab juga. Jadi pada saat kita presentasi, kita harus benar-benar menguasai lah gitu apa yang setidaknya minimal kasus apa yang kita akan bawakan di depan forum kayak gitu. Gitu teman-teman, semangat ya buat teman-teman yang sedang menghadapi apapun, ujian kah, atau ujian di kampus kah, atau teman-teman yang mau masuk FKG, atau teman-teman yang sudah masuk FKG, semangat. Mungkin itu dulu sharing aku tentang pembelajaran aku di undergraduate kemarin. Terima kasih teman-teman udah mau mampir ke YouTube channel aku. Itu dulu, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you on the next video and God bless you.